Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Adadi, NIM 2208 Di sini saya akan menerangkan materi tentang mata kuliah motorik lanjutan yang materinya yang berjudul Ruang Lingkup Belajar Gerak dan Motorik. Proses belajar yang berkaitan dengan pertumbuhan keterampilan motorik, kemampuan bergerak tubuh disebut pembelajaran motorik. Ini termasuk pembelajaran bagaimana melakukan aktivitas nyata seperti berjalan, berlari, bersepeda, bergerak, ataupun bahkan mengoperasikan peralatan tertentu. Pembelajaran motorik merupakan komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan individu, dan kemampuan motorik mampu merupakan komponen penting dari perkembangan manusia. Belajar adalah interaksi di mana orang mendapatkan informasi, kemampuan, dan pemahaman baru melalui pengalaman atau pembelajaran. Meskipun demikian, tidak semua kemajuan pada dasarnya membawa perubahan perilaku. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Inyer 1980, belajar adalah perubahan perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Pengertian belajar motorik. Belajar motorik merupakan suatu proses. Dan yang kedua, belajar motorik merupakan hasil dari latihan. Dan yang ketiga, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Dan keempat, hasil pembelajaran motorik bersifat relatif dan permanen. Dan yang kelima, belajar motorik dapat menimbulkan efek negatif. Faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Yaitu ada beberapa yang mempengaruhi, yaitu bahan yang dipelajari, faktor instrumental, faktor lingkungan, dan kondisi individu. Tahap Tahap-tahap belajar motorik. Ada yang pertama tahap kognitif, dan kedua tahap asosiatif, dan ketiga tahap otomatisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara belajar dan perubahan perilaku yaitu motivasi orang yang belajar dan pendidik, dan relevansi, dukungan lingkungan di lingkungan tempat mereka belajar, dan kemampuan dan keterampilan itu dari diri sendiri. Dan yang kelima, konsistensi dan latihan. Dan yang terakhir, apa tujuan dan niat untuk belajar motorik. Bentuk-bentuk perubahan tingkah laku dalam hasil belajar. Yang pertama, perubahan dalam keterampilan motorik. Yang kedua, perubahan dalam pengetahuan. Dan ketiga, perubahan dalam sikap. Yang keempat, perubahan dalam kognitif. Yang keenam, perubahan dalam keterampilan komunikasi. Yang ketujuh, perubahan dalam keputusan dan tindakan. Dan ke-8, perubahan dalam hobi dan minat. Dan 9, perubahan dalam perilaku kesehatan. Dan terakhir, perubahan dalam kemampuan problem solving.
Oh, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.